Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Semoga Bapak Ibu yang menonton video ini selalu sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita udah bahas ya dari apa itu viral marketing, lalu sudah bahas tentang social currency dan juga udah bahas tentang trigger. Nah, video kali ini akan membahas tentang emotion dan juga public. Apa sih emotion itu? Emotion itu adalah di saat konten kita bisa memberikan sebuah value dari rasa emosi yang dirasakan oleh si audiensnya. Nah, jadi menurut survei di tahun 2015 itu, bahwa konten-konten yang sering di-share sama orang, itu yang paling utama adalah yang bisa membuat rasa kagum. Yang kedua adalah yang menyenangkan atau yang lucu. Yang ketiga menghibur atau entertain. Yang keempat adalah cerita sedih. Dan yang kelima adalah cerita-cerita yang bikin kita trigger jadi marah gitu. Nah, gimana caranya kita bisa membuat sebuah konten yang bisa membuat rasa kagum? Nah, itu masuk ke dalam emotion ini. Di saat konten kita ingin viral, kita harus bisa men-trigger atau mencolek lah istilahnya emosi dari si audiensnya itu. Kita terserah tuh kita mau milih konten kita mau seperti apa yang mau menyenangkan, apa yang bikin orang sedih atau bikin orang kagum. Tapi lebih diutamakan adalah buat orang kagum, karena persentasenya orang yang share sebuah konten itu karena kagum itu sekitar 25%. Sedangkan untuk yang menyenangkan itu 17%. Dan yang paling kecil ada yang bikin orang marah itu hanya 6%. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya konten yang bikin orang marah itu lebih kepada kayak apa ya? Dampaknya bisa sangat negatif kepada brand atau toko kita. Makanya memang lebih baik yang bisa membuat kagum atau mengangkat cerita sedih. Nah, cerita sedih itu sebagai contoh adalah iklan dari salah satu toko busana yang sangat besar ya. Cukup besar di Indonesia sebenarnya. Nah, itu dia menampilkan iklan tentang ibu-ibu yang selalu belanja di toko itu. Jadi seorang nenek yang selalu belanja di toko itu. Dia selalu mengingat bahwa tiap hari itu adalah bulan Ramadan. Nah, iklannya ini adalah iklan bulan Ramadan. Jadi dia selalu mengingat bahwa itu adalah iklan selama bulan Ramadan. Dia selalu berbelanja untuk baju lebaran. Dia beli terus dan anaknya sangat mengiyakan terus. Tapi lama-lama letih karena dia tiap hari selama bertahun-tahun itu merasa tiap hari adalah bulan Ramadan. Akhirnya di ending iklannya itu dia dibawa ke kuburan, yaitu adalah kuburan suaminya atau si kakeknya. Saya merinding ceritanya. Nah, itu sangat ternyata dia tuh ingatannya udah mulai lumpuh sejak kematian dari suaminya. Nah, itu adalah suatu iklan yang men-trigger emosi dari audiens. Jadi share gitu. Dia nge-share konten ini lihat di iklannya sedih banget. Atau misalnya Bapak Ibu ingin melihat iklan-iklan yang sedih begitu, itu banyak banget di iklan Thailand, itu banyak menginspirasi dan juga banyak yang lucu dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya di Indonesia juga ada banyak iklan-iklan yang lucu, kayak iklan salah satu transportasi online yang dia yang ngenjot pengiriman makanannya. Jadi dia mau bikin ayam geprek, tapi pas ngegeprek cobeknya satu etalase jatuh gitu. Itu juga sempat viral kan. Nggak viral sih, tapi banyak lah yang tahu gitu. Itu lucu banget. Jadi emang kontennya nggak selalu harus yang sedih, nggak selalu harus yang bikin kagum atau yang lucu. Jadi terserah, tinggal bisa dipilih aja yang mana. Semuanya berkesempatan untuk menjadi viral gitu. Nah, selanjutnya adalah public. Nah, kalau public ini adalah hal-hal yang relatable atau yang lagi viral di masyarakat lainnya. Jadi misalkan lagi viralnya hal-hal lain, nah itu kita bisa masuk ke dalam situ. Kayak yang tadi pernah saya bilang tentang social currency itu, membahas tentang saham. Karena kan saham lagi viral tuh. Kita bisa mengangkat tentang itu, atau apa aja lah sebenarnya yang lagi musim di audiens itu. Dan juga kita harus tentukan dulu target market kita ya. Di saat target market kita udah tertentu nih, misalkan orang tua atau anak muda atau lain sebagainya, itu tergantung toko atau dagangan Bapak Ibu ya. Di situ kita bisa menentukan nih, oke, di sini lagi viral ini nih, kita harus bikin konten yang seperti ini, misalkan begitu. Jadi kita harus menyamakan juga apa yang sedang audiens itu tertarik dengan konten itu. Nah, di saat sudah relate dan juga ini postingan saya banget atau gue banget gitu, mereka pasti otomatis bakal share dan itu akan viral. Nah, sekian video kali ini. Video selanjutnya saya akan membahas tentang practical value dan juga stories.
Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.